kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk kami semua, kami mau memahami isi hati Tuhan melalui kitab suci pada minggu sengsara yang ini, Bapa. Jemaat kita berkisah untuk ya Bapa, mampukanlah kami semua untuk memahami dan memaknai firman. Kami berdoa dan bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca Markus pasal 15 ayat 20 sampai 30. Markus pasal 15 ayat 20 sampai dengan Markus pasal 15 ayat 20 sampai dengan 30. Saya baca ayat 20 sampai ayat 1. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalib. Waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirenia, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat pengkoran. Mereka memberi anggur bercampur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyanyikan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang kunci atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Waktu itu jam 9 pagi, mereka Dan alasan mengapa dia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di sini, Raja orang Yahudi. bersama dengan dia ada seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Demikian bilanglah dasar Daud. Ia terhitung di antara orang-orang berhak. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang menentukan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga yang menggelengkan kepala bersama orang membawakan dia dan berkata, "Rasanya tidak selamatkan." Baiklah, Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kami akan bicara. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia menjelaskan dia juga. Terpujilah Kristus. Saudara jemaat yang terkasih, selamat pagi, shalom. Damai di hati. Kita senang tentunya karena kita boleh berada dalam penghayatan minggu-minggu sengsara yang ke-6 hari ini. Dan karena itu nuansa ungu masih mewarnai gereja kita. Nanti hari Jumat Agung tentunya sudah diganti dengan hitam, dan hari Minggu Paskah diganti dengan putih, dan tanggal 9 Mei itu kenaikan akan diganti dengan merah, dan 19 Mei Pentakosta kita diganti juga dengan merah. Saudara jemaat yang terkasih, warna-warna ini mau mengantar kita semua tentang arti sebuah penghayatan. Kita telah melewati sengsara pertama, minggu sengsara pertama dengan memasang lilin yang pertama tentunya, yaitu lilin infokafit, di mana kita berdosa, tapi Allah sangat mengasihi kita semua. Itu dengan memasang lilin sengsara pertama infokafit.
Sengsara kedua adalah reminiscere, bahwa rahmat dan kasih Allah terus berlangsung sampai hari ini. Dan minggu sengsara tiga, oculi, manusia terus berada dalam pembebasan dan penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Minggu sengsara keempat, lilin keempat adalah letare. Manusia selalu bersyukur dan bersukacita walaupun dalam tantangan dan pergumulan. Dan sengsara lima, kita sudah pasang lima, yaitu yadika, biarlah keadilan dan perdamaian, sukacita, bahagia, sambut menyambut dan bergulung-gulung dalam semua keadaan. Dan hari ini adalah Minggu Palmarum, sengsara yang ke-6. Biasanya bukan cuma gereja Katolik yang pakai pohon-pohon palem, tapi kita juga Protestan bisa dekor palem. Jadi mungkin tahun depan orang boleh pinjam palem-palem yang ada di rumah. Kita boleh dekor palem. Kenapa palem, saudara? Karena palem, Minggu Palem ini ke-6 ini, Minggu Palmarum, artinya Yesus telah bersedia mengambil keputusan untuk mengikuti jalan sengsara. I am ready to do that. Saya bersedia. Saudara ya. Memang pembacaan kita hari ini, saudara, renungan kita hari ini, tentu diawali dengan kondisi di mana Tuhan Yesus sangat lelah, sangat letih, sangat capek. Karena dia harus melalui sebuah persidangan yang melelahkan, menyita semua konsentrasi dan energinya, saudara. Kita bisa bayangkan dia dibawa ke persidangan agama. Pemimpin sidang adalah imam besar Kayafas. Dan penuntut sidang adalah tua-tua Israel. Materi sidang, Yesus didakwa karena dia mengaku anak Allah. Eksekusi, Yesus harus dihukum mati. Tetapi pengadilan agama tidak bisa mengeksekusi orang. Karena itu mereka berupaya untuk menaikkan kelas daripada persidangan ini menjadi persidangan negara. Dengan terpaksa, dengan sedikit memaksa, mereka membawa persidangan ini kepada Pilatus supaya status persidangan dari persidangan agama menjadi persidangan negara dan Yesus bisa dieksekusi. Di pemimpin sidang adalah Pontius Pilatus. Penuntut sidang adalah tua-tua ahli Torah dan orang Farisi. Saudara, kita bisa bayangkan permainan politik tinggi dari orang-orang Yahudi, saudara. Materi sidang dan dakwaan sidang dirubah. Tadinya di pengadilan agama, Yesus mengaku anak Allah. Sekarang, supaya menimbulkan ketersinggungan bagi Pilatus dan Herodes, apa yang mereka tuduhkan, Yesus melarang membayar pajak kepada kaisar. Saudara, karena itu mereka, dan sebagai orang percaya, sebagai gereja, orang tidak bisa mengatakan begini, ngana sama dengan Pilatus, cuci tangan. Saudara, coba kita pahami posisi Pilatus. Di hati kecilnya, saudara, dia mau membebaskan Yesus karena dalam interogasi dia tidak mendapati Yesus seperti tuduhan-tuduhan orang Yahudi, dan dia tidak mendapatkan kesalahan itu. Nah, untuk membebaskan itu, saudara, dia pikir begini, saya coba strategi ini, memunculkan di depan publik, di depan orang people power, orang Israel, Yesus Barabas dan Yesus Kristus. Siapa tahu dengan mereka melihat Yesus Barabas, pembunuh kawakan, perampok, berbagai kejahatan, karena itu dia dipenjara seumur hidup.
Pilatus beranggapan ketika dia memunculkan sosok Yesus Barabas, maka akan menimbulkan antipati dari orang Israel dan membuka peluang bagi Yesus untuk bebas. Saudara jemaat, betapa kagetnya Pilatus ketika dia tanya, siapa yang akan saya salibkan? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Betapa kagetnya Pilatus karena people power mengatakan, lepaskan Yesus Barabas dan salibkan Yesus Kristus. Ya? Jadi Yesus berada dalam kondisi yang sangat-sangat capek. Belum lagi saudara, ketika Pilatus berada dalam pengambilan keputusan itu, istrinya Ibu Claudia Prokles mengatakan, suamiku sebagai istri gubernur, saya mohon sebagai istri gubernur, sebagai ibu gubernur, saya mohon, jangan kau apa-apakan dia, karena dia tidak bersalah. Saudara jemaat, tapi people power terlalu kuat. Desakan itu terlalu kuat. Karena apa? Dilatar belakangi oleh dendam, iri, dan dengki. Karena itu saudara, di ayat 20 tadi, kemudian Yesus dibawa keluar kota untuk disalibkan. Penyaliban itu berjalan saudara, dalam kondisi Yesus yang sangat capek. Ya, rasa-rasa Yesus melihat ke langit dan mengatakan, Papa, dari hampir siang dorang solong kupa kita, dorangnya ndak kasih makan, dorangnya ndak kasih minum. Dorang cambuk, dorang tikam, dorang seret, dorang bawa ke Hanas, Kayafas, Herodes, Pilatus tanpa makan. Kemudian mereka memaksa saya memikul salib yang beratnya 50 kg. Saudara, jemaat yang terkasih. Untung ada Simon dari Kirene, Afrika, dari Libya. Dia dan keluarganya sementara mengunjungi Yerusalem untuk liburan keluarga. Dan kita bisa bayangkan saudara, dia dipaksa. Karena Yesus sudah jatuh, dia dipaksa memikul salib itu untuk membantu Yesus. Ya, dia dipaksa saudara. Simon dari Kirene yang namanya terukir dalam iman orang Kristen. Kemudian mereka membawa Tuhan Yesus ke Bukit Golgota. Golgota bahasa Arab artinya Bukit Tengkorak. Bahasa Latinnya adalah Calvary, bahasa Latinnya Calvary. Ibu dan bapak yang pernah ke Israel, pernah lihat Golgota, Pendeta Yeska di Golgota kan? Memang tuh bukit sama dengan tengkorak. Nah, bentuk memang tuh bukit itu sama dengan tengkorak. Nah, itu mungkin disebut Bukit Tengkorak. Itu Golgota ya. Tuhan Yesus dibawa ke situ. Nah, kemudian Tuhan Yesus saudara ketika berada di salib, peraturan bagi seseorang yang disalib, dia harus diberi morfin. Dia diberi morfin supaya ketika dia mati dengan tenang. Dia tidak tahu what's going on. Apa yang berlangsung. Tapi apakah Tuhan Yesus menerima morfin? Tuhan Yesus tidak mau. Karena dia bilang, biarlah saya mati dengan terhormat, dengan sadar. Karena tugasku adalah mengembalikan manusia dan dunia ini yang telah putus hubungan dengan Allah Bapa menjadi ciptaan yang baru, bumi yang baru, dan langit yang baru. Kalau di rumah-rumah kita saudara, di atas salib ada tulisan Indri, di rumah kita di atas salib ada tulisan Indri. Itu adalah ejekan dari orang Yahudi dan tentara-tentara Romawi. Ejekan itu saudara. Indri, Iesus Nazarenus Rex Iudarium. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah, itu ejekan. Yesus bukan cuma raja orang Yahudi, bukan cuma Indri.
tapi Yesus adalah Raja dunia, Rex Mundi. Yesus Rex Mundi, Raja dunia, bukan cuma Indri. Karena itu tugasnya adalah menyelamatkan dunia. Memiriskan memang ketika disalib, maka orang lewat ejek, saudara. Pemimpin-pemimpin agama ejek. Tuhan Yesus sangat-sangat ejek. Diejek, saudara. Termasuk kedua penjahat yang ada di salib Yesus. Yesaya 53 ayat 12 sudah dikatakan, dia terhitung di antara para penyamun. Itu khotbah kita ya, tema kita ya. Dia terhitung di antara orang-orang durhaka. Itu sudah dinubuatkan di Yesaya ya. Bajunya dibagi-bagi ya, diundi, bajunya dibagi. Ya. Tapi hanya satu, jemaat sekalian. Kenapa Yesus setia menjalani Via Dolorosa ini? Kalau kita mau kilas balik ke Taman Getsemani, saudara, Yesus berdoa di batu dan mengatakan, Papa, ya seakan-akan dia mengatakan, Pa, apakah tidak ada jalan lain? Kita malu, Pak, kita malu sekali. Kalau kita mesti disalib, kalau kita mesti diseret, kalau kita mesti dicambuk, kalau kita mesti diludahi, kita dipaksa pakai mahkota duri, kita akan malu sekali. Karena kita raja dunia dan raja surga. Kita akan malu sekali. Masa dorang perbuatanmu ditanggungkan ke kita. Ini cawan, Pak, ini cawan penderitaan. Dan dia bergumul, saudara, mengambil keputusan itu. Mau iyo minum ini cawan penderitaan. Lukas 22 ayat 44 mengatakan, sampai dia berkeringat berdoa, dan keringatnya bukan lagi air, tapi sudah darah. Saudara, dia bilang apa? Akhirnya, kalau cawan ini yang harus kuminum, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendak. Cuma satu kita mau minta. Kalau Israel yang lama telah terusir, kalau bait Allah tidak diizinkan lagi untuk dibangun karena hanya simbol-simbol, maka saya mohon, Pak, di atas pengorbanan saya, undang kembali orang Israel baru, yaitu gereja. Dan izinkan mereka membangun bait Allah, yaitu gedung gereja. Supaya engkau dimuliakan di antara bangsa-bangsa. Saudara, kita bisa bayangkannya kalau orang Israel, Allah Bapa bilang, keluar ngoni. Ngoni pe persembahan berbau busuk. Ngoni pe puji-pujian berbau busuk. Kamu punya musik berbau busuk. Kamu punya perayaan-perayaan berbau busuk. Kamu punya persekutuan berbau busuk. Keluar ngoni semua. Tetapi berbanding arah dengan gereja, saudara. Ya? Mari masuk. Mari masuk. Dan di Wahyu, saudara, dia bilang, aku akan menunjuk malaikat-malaikat sebagai pelindung jemaat. Maka dia memilih diaken, penatua, guru agama, dan pendeta sebagai malaikat-malaikat di jemaat yang akan menjaga Israel yang baru ini. Itulah makna dari pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita semua. Karena itu, saudara-saudara, jemaat yang terkasih, kiranya Minggu Sengsara 1 sampai 6, hari Jumat pagi ibadah Jumat Agung, Jumat sore perjamuan, tanggal 31 Paskah pertama,
tanggal 1 April Paskah kedua, sekalian selebrasi pemuda dan remaja Gemim. Paskah kedua. 9 Mei kenaikan. Dan 19 Mei Pentakosta. Kita diantar dengan penghayatan-penghayatan seperti ini. Sehingga orang akan mengenal Kristus karena gaya hidup kita semua, ya. Yesus menggunakan industri digital supaya gereja bisa, ya. Bagaimana orang menggunakan YouTube, menggunakan TikTok, menggunakan Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, semua digunakan. Ini produk daripada industri digital, bahkan di era artificial intelligence ini, semua digunakan supaya memberitakan bahwa gereja adalah Israel yang baru dan dunia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga jemaat yang setia melayani, Pelsus yang setia melayani, kita adalah orang-orang yang meresponi berkat Tuhan. Saudara jemaat, ada analisis medis saudara, bahwa satu kali kita bernapas begini. Coba jemaat orang tarik nafas, 1, 2, 3. Ada analisis medis, satu kali orang tarik nafas begitu, kita mesti bayar ke Tuhan Yesus harga penebusan 25.000. Harga penebusan. Harusnya orang mati dan dibakar di api neraka jahanam. Tapi harga penebusan satu kali orang begini. Orang mesti bayar ke Tuhan Yesus 25.000. Sehingga satu orang satu hari 72 juta. Satu orang satu hari uang bernapas. Orang mesti bayar ke Tuhan Yesus 72 juta. Satu orang satu bulan orang mesti bayar ke Tuhan Yesus 5 miliar satu orang. Sehingga kalau di rumah ada papa, mama, kakak dan adik, maka orang mesti bayar doi bernapas pada Tuhan Yesus 20 miliar karena kita bernapas. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? You can breathe 24 hours, no charge, free because I love you. Hiruplah atmosfer ini, hiruplah udara ini, bernafaslah dengan bebas karena aku telah menebus kamu tanpa beban-beban. Meringat akan kasihan kita pe Ebenezer. Lihat akan kasihan kita pe Israel baru. Lihat akan kasihan kita pe Bait Allah. Lihat akan kasihan kita pe Ebenezer Buntong. Ngoni nak mau kasih pak kita, ngoni nak mau bayar pak kita. Ngoni akan persembahkan menjaga gereja ini. Tuhan Yesus orang ada rezeki Tuhan, kontora mau kasih derma 100. Dan Tuhan Yesus bilang kita senang sekali 100. Walaupun ini kalau mau dihargai dengan dapat 4 kali saudara saya. 4 kali begini 100. Nah, ya. Tuhan orang mau kasih derma 50 karena orang ada rezeki. Senang sekali ya. 2 kali kan kalau mau di hari mana ya. Tuhan torang kasih yang mahasiswa pun torang jauh dari orang tua, torang kasih derma 2.000 boleh kalau misalnya 2.000 itu kong 10 so 20 kan, kalau 2.000 kong 10 berarti so 20 kan 2.000. Soalnya kolom kafe paling murah di dunia ini adalah kolom kafe. Orang dapat nasi goreng, dapat mie goreng, dapat cookies, dapat aqua. Bayar berapa? 2.000. Derma 2.000. Betul ya? Kalau pi kolom saudara, ibadah kolom, tuan rumah kasih kamari segala rupa. Babungkus lagi. Orang pederma berapa? 2.000. Jadi kafe di dunia ini yang paling murah adalah kolom.
Jadi kalau mau pikolom lihat Jo, aduh nasi goreng 7,5, cookies 2 biji 3 aqua 1 5 rak, berarti sekitar 12,5 kan, saudara ya. Tapi ada orang sangat-sangat egois, saudara, sombong. Dia bilang apa? Tuhan minta maaf, semua ada baik. Mereka orang bayar kredit rumah, kredit auto, kredit sana, shop online. Maaf Tuhan, orang bayar segala rupa. Jadi Tuhan jangan marah orang kasih PDR mah kurang 1.000. Kon Tuhan Yesus bilang apa? Nyanda apa-apa. Kalau nggak nape kemampuan cuma 1.000, baru nggak nape bernapas, tamu kasih begini. Harga 1.000? Harga 1.000 tuh? Karena harga 1.000, matuk mulai karena bangun sampai tidur, karena bernapas banyak. Ya. Saudara, respons kita bersyukur, orang bersyukur, saudara. Ada orang suka datang di gereja, ada orang rindu sekali mau datang di gereja, tapi kaki mereka tidak bisa melangkah lagi. Mereka mau memuji Tuhan, ya, menjulangnya, tapi mulut mereka tidak bisa lagi menyanyi, saudara. Mereka mau bertempik untuk Tuhan, tapi tangan mereka tidak bisa lagi digerakkan. Ya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasan yang ada pada mereka. Dan ketika kita semua sehat, maka kita jangan lupa memuji Tuhan, memberi persembahan, dan mengucap syukur. Karena Israel yang baru. Tuhan telah menghadirkan Israel yang baru. Ketika saya dulu wakil ketua Badan Kerja Majelis Sinode Gemim, bidang hubungan kerjasama dalam dan luar negeri 2005 sampai 2014. Saya tidak suka jangan pakai istilah Holy Land. Jadi kalau ada orang ke Israel minta rekomendasi, kita bilang ini kok bukan Holy Land, ini napak tilas perjanjian lama dan perjanjian baru, bukan Holy Land. Karena the Holy Land is changed by God from Middle East to Pateli. Ya. Jadi tanah suci telah dipindahkan oleh Tuhan dari Israel ke Manado, ke Minahasa, ke Tateli. Di sini tuh Holy Land, di gereja. Kenapa terus mau capek-capek ke jauh-jauh? Di sini tuh Holy Land. Karena apa? Karena Yesus hadir di sini. Jadi Holy Land tidak perlu ke sana. Kalau orang mau ke Israel dalam rangka napak tilas PL PB, sebenarnya PL PB. Tapi bukan, jangan ikut-ikut tulaeng tanah suci, saudara ya. Jangan ikut. Kita bukan tanah suci. Itu Holy Land ada di Ebenezer, Buntong. Mari kita ke sini. Kita bersiarah ke sini karena di sini Holy Land. Di sini Yesus bangun. Di sini Israel baru. Ini bait Allah. Amin. Amin. Keaminlah khotbah saya. Terima kasih.